Forbes, sebuah media global dari Barat, mengatakan bahwa nikel dari tambang dan pabrik peleburan di Indonesia telah menjadi faktor utama jatuhnya harga nikel. Selama 12 bulan terakhir, harga nikel turun 40% menjadi 16.913 dolar Amerika Serikat per ton. Sedangkan awal tahun lalu, harga nikel naik melampaui 45.000 dolar Amerika Serikat per ton. Hal ini telah membawa dua tambang nikel Australia ke dalam masalah besar dan diperkirakan akan terjadi lebih banyak lagi jika harga terus turun. Panoramic Resources yang mengoperasikan tambang Savannah telah bangkrut, sementara pemilik tambang Cosmos yang berbiaya tinggi, Eagle, sedang meninjau masa depannya. Jessica Farrell, Presiden Nickel West, mengatakan kepada surat kabar Australian Financial Review pekan lalu bahwa sulit untuk tetap kompetitif secara global dalam lingkungan operasional yang sulit. Mereka menuding penurunan tahun ini sebagian besar disebabkan oleh membanjirnya logam dari pabrikan peleburan di Indonesia. Lantas benarkah demikian? Lalu bagaimana nasib smelter Indonesia dan bagaimana dengan hilirisasi Indonesia? Pemerintah Indonesia menetapkan harga nikel melalui keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang harga mineral logam acuan dan harga batu bara acuan untuk bulan Desember tahun 2023. Harga Desember ini merupakan yang terendah sejak Januari tahun 2022, sekaligus menggeser rekor buruk pada bulan November lalu. Melihat tren pada tahun 2023, harga acuan nikel memang sempat meroket pada Februari tahun 2023 yang menyentuh 28.400 US dolar Amerika Serikat per DMT. Namun setelah itu, angkanya cenderung turun hingga bulan ini. Dan sebagai informasi, penurunan harga tidak hanya terjadi pada nikel, harga batu bara acuan juga mengalami penurunan signifikan. Tiongkok telah tertanam kuat dalam industri nikel yang sedang berkembang di Indonesia selama 1 dekade terakhir. Namun dengan harga nikel yang menghadapi penurunan tajam, beberapa penambang Tiongkok juga merasakan tekanan tersebut. Harga nikel turun sekitar 50% di bulan November sejak harga tertingginya di bulan Januari, menjadikannya logam dengan kinerja terburuk di London Metal Exchange tahun ini. Menurut para ahli, alasan utama penurunan ini adalah kelebihan pasokan komoditas yang disebabkan oleh banyaknya investasi pada kapasitas penggilingan minyak di Indonesia selama 3 hingga 4 tahun terakhir. Seorang peneliti asosiasi yang berfokus pada kebijakan industri di Korea Institute for International Economic Policy mengatakan permintaan nikel meningkat pesat, namun pasokannya juga meningkat jauh lebih cepat, terutama karena peningkatan produksi di Indonesia. Forbes juga mengatakan bahwa smelter Indonesia yang dikelola oleh Tsingshan Holding Group mampu menguasai teknologi ekstraksi nikel yang disebut High Pressure Acid Lathe. Smelter pertama di Indonesia yang dibangun dalam waktu kurang dari 12 bulan dengan biaya 700 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2018 telah mengejutkan pesaing-pesaing di negara barat yang telah menginvestasikan hingga 6 miliar dolar Amerika Serikat pada pabrik serupa dan masih kesulitan memproduksi nikel secara menguntungkan. Wood Mackenzie, sebuah konsultan sektor sumber daya, memperkirakan bahwa rata-rata intensitas modal di pabrik peleburan Tsingshan di Indonesia adalah sekitar 35.000 dolar Amerika Serikat per ton nikel, dibandingkan dengan rata-rata intensitas modal yang mendekati 100.000 dolar Amerika Serikat per ton untuk pabrik yang dibangun di negara barat. Dampak akhirnya, Tsingshan menurunkan harga nikel dan menyingkirkan pesaing-pesaingnya yang berbiaya tinggi. Indonesia mempunyai cadangan nikel terbesar di dunia, dan komoditas ini menjadi sangat menguntungkan seiring dengan pertumbuhan kendaraan listrik secara global. Melihat besarnya peluang untuk menarik investasi, Presiden Indonesia Joko Widodo melarang ekspor biji nikel yang belum diolah pada tahun 2020 dengan tujuan untuk membangun rantai pasokan kendaraan listrik dan baterai yang kompetitif di negaranya sendiri. Ekspansi pasar kendaraan listrik secara global juga berkontribusi terhadap peningkatan ini, dan Indonesia menarik investasi asing senilai miliaran dolar, terutama dari perusahaan Tiongkok, termasuk produsen baja seperti Tsingshan dan raksasa baterai CATL. Namun ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok dan perang Rusia-Ukraina telah menyebabkan sedikit perlambatan penggunaan kendaraan listrik. Pasar kendaraan listrik belum tumbuh seperti yang diharapkan oleh produsen, terutama karena tingginya tingkat suku bunga dan inflasi yang mempengaruhi daya beli di pasar Amerika Utara dan Eropa.
Dulu, masyarakat mengkhawatirkan tidak mempunyai cukup nikel untuk memenuhi permintaan industri kendaraan listrik yang terus meningkat, sehingga mendorong banyak investasi ke wilayah tersebut. Tetapi, sekarang kita melihat kelebihan pasokan. Seperti yang dilaporkan oleh Survei Geologi Amerika Serikat, pada tahun 2022, Indonesia mengalami peningkatan produksi biji nikel yang mengejutkan sebesar 50%. Menurut International Nickel Studies Group, surplus pasar nikel global meningkat 2 kali lipat dibandingkan tahun lalu dan diperkirakan akan meningkat menjadi 239.000 metrik ton pada tahun 2024. Tiongkok menyumbang sekitar 60 hingga 70% dari seluruh investasi di industri nikel di Indonesia, sehingga tidak mengherankan jika perusahaan-perusahaan ini merasakan dampak penurunan harga. Namun para ahli juga menyoroti bahwa tantangan yang disebabkan oleh rendahnya harga nikel hanya akan terjadi dalam jangka pendek. Para ahli menyarankan agar Indonesia mempertimbangkan penerapan perubahan kebijakan seperti menangguhkan sementara pemberian hak pertambangan kepada pemain baru, memprioritaskan investasi dari perusahaan pertambangan baterai, dan membatasi akses cadangan bagi perusahaan baja tahan karat. Indonesia sebenarnya dapat melakukan upaya untuk mengatasi sisi pasokan, misalnya dengan menghentikan perluasan proses produksi perantara nikel dan membatasi jumlah smelternya. Kekhawatiran seputar ancaman terhadap penambang Tiongkok akibat fluktuasi harga nikel mungkin berlebihan, sebab permintaan nikel untuk pasar kendaraan listrik akan terus meningkat, dan produsen nikel terkemuka akan melakukan penyesuaian terhadap hasil produksi mereka untuk mencerminkan perubahan harga. Nikel juga menghadapi persaingan dari jenis baterai baru, yang dikenal sebagai baterai lithium peroxide atau LFP yang tidak memerlukan nikel, dan hal ini mendapat perhatian serius di antara produsen di Tiongkok. Munculnya baterai LFP merupakan fenomena yang menarik. Pangsa pasar baterai kendaraan listrik telah meningkat dari di bawah 10% pada tahun 2018 menjadi sekitar 30% pada tahun 2022. Meskipun perluasan produksi LFP diperkirakan akan melemahkan beberapa permintaan nikel, namun mengingat ekspansi besar-besaran pasar kendaraan listrik, permintaan nikel dalam produksi baterai kendaraan listrik akan mengalami pertumbuhan yang sangat besar dalam dekade berikutnya yang diikuti oleh pertumbuhan yang lebih tangguh dan stabil. Industri baterai adalah industri yang bergerak cepat, dan teknologi serta perkembangan baru dapat mengubah permintaan bahan mentah secara total. LFP jelas mendapat lebih banyak pangsa pasar di Tiongkok, baik di pasar EV maupun untuk penyimpanan energi. Namun permintaan nikel tidak boleh diabaikan karena baterai berbasis nikel menawarkan kepadatan energi yang lebih besar dibandingkan baterai LFP dan lebih populer di kalangan perusahaan kendaraan listrik kelas atas, khususnya di Amerika Utara dan Eropa. Masalah geopolitik dan dampaknya terhadap rantai pasokan merupakan faktor utama yang berdampak pada industri kendaraan listrik. Jadi bagaimana menurut Anda tentang masa depan smelter nikel Indonesia dan nasib hilirisasi Indonesia? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.